Aisyah unggul, Aisyah cerdas, Aisyah berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali berjumpa lagi dalam program Ngabuburit Spesial Aisyah Nitikan 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan menyampaikan materi tentang kesehatan lansia selama bulan Ramadan. Apa itu lansia? Lansia adalah seseorang yang masuk di tahap akhir kehidupan di usia mulai 60 tahun ke atas. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa perubahan. Yang pertama yaitu perubahan fisik dan perubahan organ. Yang selanjutnya yaitu perubahan psikososial pada lansia. Ada beberapa hal yang sering dijumpai ketika bertambahnya usia. Yang pertama yaitu kerusakan kulit. Nah, kerusakan kulit ini diakibatkan karena adanya paparan sinar matahari. Padahal pada saat usia sudah 60 tahun ke atas itu kulitnya biasanya sensitif. Yang kedua yaitu kehilangan massa otot dan kekuatan fisik yang berkurang. Hal ini menyebabkan pada lansia ini beberapa kekuatannya menjadi berkurang, kemudian mudah kelelahan dan kulitnya menjadi keriput. Selanjutnya kehilangan sebagian pendengaran dan penglihatan. Nah, tanda yang satu ini tidak semua lansia akan mengalaminya, hanya beberapa orang saja. Kemudian perubahan pola tidur yang biasanya mereka tidur tiap 8 jam dalam satu hari maka akan menjadi berkurang. Kemudian nafsu makan yang berkurang. Nah, ini menyebabkan berat badan pada lansia juga akan berkurang. Kemudian beberapa lansia juga akan mengalami beberapa penyakit kronis seperti diabetes, kemudian hipertensi, tekanan darahnya akan cenderung biasanya menjadi naik dan asam urat. Selanjutnya pada lansia biasanya juga akan mengalami dehidrasi. Nah, kapan lansia boleh melakukan puasa? Yang pertama adalah kondisi fisik yang stabil. Jadi beberapa lansia bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti ke masjid atau memasak dan lain sebagainya. Kemudian penyakit kronis yang terkontrol seperti yang saya sampaikan tadi, penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes. Ini beberapa lansia melakukan konsultasi ke tenaga medis sehingga tekanan darah dan gula darahnya bisa stabil. Kemudian tidak sering pusing, pingsan atau gula darah yang drop. Atau ada beberapa lansia yang mempunyai keluhan-keluhan lain sehingga mereka tidak bisa melakukan puasa. Nah, apa yang harus dilakukan pada lansia selama bulan puasa? Ada beberapa hal, ini dimulai pada saat mereka sahur. Nah, sahur ini mereka harusnya melakukan persiapan dulu sebelum makan sahur. Yang pertama harus minum air hangat dulu, jangan minum air dingin. Kemudian menunya seimbang, ada karbohidrat, kemudian protein, sayur, dan buah. Kemudian hindari makanan yang terlalu asin dan terlalu berlemak, dan yang terakhir yaitu terlalu asin. Nah, apabila ada lansia yang minum obat secara rutin untuk diabetes dan hipertensi maka harus tetap diminum. Kemudian saat berbuka sama juga ketika saat sahur harus diawali dengan minum air yang hangat dan makan kurma apabila ada, tapi secukupnya saja, jangan berlebihan. Makan harus secara perlahan, tidak boleh berlebihan, sedikit-sedikit. Kemudian membatasi minuman yang manis. Kemudian pencegahan dehidrasi, karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa lansia itu ada beberapa yang mengalami dehidrasi, maka ketika bulan puasa ini pencegahannya adalah harus minum air yang cukup saat berbuka, saat sahur, kemudian di malam hari. Dan membatasi minum kopi dan teh. Nah, tanda dehidrasi yang terjadi pada lansia ketika berpuasa yaitu mulutnya menjadi kering, kemudian lemas, urinnya menjadi lebih pekat, dan yang terakhir adalah pusing. Kemudian selain yang dilakukan dengan makan yang cukup,
Maka lansia juga harus melakukan aktivitas yang cukup. Salah satunya adalah di pagi hari ketika selesai sahur, kemudian selesai menjalankan sholat subuh, boleh melakukan jalan pagi. Tidak usah terlalu lama, minimal 15 menit sampai 30 menit, dan juga tidak terlalu jauh. Atau juga bisa dilakukan dengan melakukan senam. Nah, senam ini tidak usah senam yang terlalu berat seperti aerobik seperti itu, boleh dilakukan di rumah dengan cara duduk. Kemudian tidurnya harus cukup, tidak boleh bergadang, dan ibadah juga boleh dilakukan semampunya saja. Boleh dengan duduk juga jika memang tidak bisa dengan berdiri. Kemudian apabila ada lansia yang melakukan minum obat yang rutin sesuai dengan anjuran dokter, maka tetap harus diminum ketika berpuasa, yaitu minum obatnya ketika sahur, ketika berbuka, atau di malam hari sebelum tidur. Dan jangan lupa selalu melakukan konsultasi ke dokter atau check up. Yang terakhir adalah bagaimana jika seorang lansia harus membatalkan puasanya. Yang pertama, jika mengalami keluhan seperti pusing berat, bisa diakibatkan karena dehidrasi atau gula darah yang drop, lemas berlebihan, nyeri dada, gula darahnya yang turun, kemudian mengalami mual muntah karena mungkin asam lambungnya yang naik. Nah, apabila di dalam keluarga ada yang mempunyai lansia, maka peran keluarga ini sangat penting sekali, yaitu adalah menemani. Menemani siapa? Menemani lansia. Menemani lansia ini bisa dilakukan dengan menyiapkan makanan ketika sahur dan berbuka sesuai dengan porsi dan kebutuhan lansia. Kedua, mengingatkan lansia ketika mereka meminum obat rutin, dan menemani lansia ketika mereka harus kontrol rutin ke dokter. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan kekeluargaan dengan lansia sehingga lansia bisa menjalankan puasa dengan semangat. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Puasa lancar, ibadah nyaman, lansia sehat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.